Pemirsa, pencabutan keterangan BAP kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam oleh saksi kunci Liga Akbar menjadi titik terang. Novum baru pengajuan peninjauan kembali perkara atau PK. Ya, hal tersebut akan diajukan tim kuasa hukum dari terpidana Rivaldi, salah satu terpidana yang kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Permohonan peninjauan kembali perkara pembunuhan Vina dan Eki akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari terpidana Rivaldi yang kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pengajuan permohonan tersebut didapat setelah saksi kunci di persidangan pembunuhan Vina dan Eki yang juga merupakan teman dekat Eki, Liga Akbar, secara mengejutkan mencabut keterangannya di BAP kepolisian. Dalam keterangan Liga Akbar di BAP juga persidangan, Liga Akbar secara yakin menyebut dan mengenal terpidana Rivaldi melempar dan mengejar korban Eki dan Vina saat melintasi Jalan Raya Masajem atau tempat kejadian perkara awal terjadinya pembunuhan. Namun beberapa waktu lalu Liga Akbar mencabut dan meralat pernyataannya, yaitu tidak mengetahui kejadian pelemparan dan pengejaran yang terjadi pada tahun 2016 silam. Ya, dengannya Liga Akbar mencabut BAP yang di tanggal 23 November 2016, dengan dia mencabut berarti sama sekali dia tidak mengenali dan dia juga tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Dengan begini bisa membantu kami makin meringankan untuk kami melakukan PK. Kalau untuk pengajuan PK kami akan secepatnya mengajukan ya setelah dapat novum baru. Atas dasar ditemukannya novum baru yang telah disampaikan Liga Akbar, tim kuasa hukum Rivaldi berencana akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan akan melaporkan Liga Akbar ke pihak kepolisian karena membuat keterangan palsu yang mengakibatkan 8 orang divonis hukuman seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar yang juga merupakan teman dekat Eki mencabut sejumlah poin BAP di Polda Jawa Barat beberapa waktu silam. Kuasa hukum salah satu terpidana kasus ini, Rivaldi, yang kini menjalani hukuman seumur hidup, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali perkara ke Pengadilan Kota Cirebon. Ya, hal apa yang membuat kuasa hukum Rivaldi akan mengajukan peninjauan kembali? Kami akan tanyakan kepada kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring. Selamat petang, Mbak Cindy. Ini poin apa dalam BAP kasus pembunuhan Vina Eki yang dicabut oleh saksi Liga Akbar ini yang mendorong pengajuan PK, Mbak Cindy? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Untuk pencabutan BAP yang dilakukan oleh Mbak Liga Cindy, Akbar itu kami boleh sangat di-unmute? berterima kasih. Ya, Terlebih dahulu, Mbak Cindy. apanya? Kami tidak bisa mendengar suaranya. Boleh di-unmute mungkin dari... Sudah? Ya, baik, silakan Mbak Cindy. Sudah, Mbak? Baik, Oke, ya, silakan baik, Mbak kami Cindy. sudah mendengar. Ya, baik. Ya, selamat sore. Terima kasih. Untuk masalah Liga Akbar yang sudah mencabut dalam BAP-nya itu di tanggal 23 November di tahun 2016, kami sangat bersyukur. Berarti kan Liga Akbar itu hanya meyakini bahwa dia tuh bertemu sama Eki itu di jam 7 malam ya di depan SMA 4 Kota Cirebon. Di situ Liga Akbar mencabut semuanya termasuk di dalam poin di BAP itu yang poin nomor 10 itu yang menyatakan bahwa pada saat itu Liga Akbar itu melihat si Eki dan Vina itu dikejar-kejar. Dan di situ ditanya oleh penyidik bahwa ada berapa orang yang kamu kenal. Di situ si Liga Akbar menyebutkan 2 orang, yaitu Supriyanto dan Rivaldi. Dengan dia mencabut BAP tersebut bahwa meyakini bahwa dia, Liga Akbar itu tidak sama sekali mengenali klien kami, yaitu Rivaldi alias Ucil. Dengan begitu kami sudah menemukan novum baru, berarti kami bisa melakukan PK. Baik. Mbak Cindy, kapan rencananya pengajuan PK ini akan dilakukan? Kami tidak ingin menyebutkan kapannya, tapi secepatnya dan akan segera mungkin kami untuk mengajukan PK. Oke. Mungkin di bulan-bulan depan. Oke, baik.
Mbak Cindy, kalau kita mendengar dari rilis polisi kan dinyatakan dari keterangan saksi bahwa tersangka Rivaldi ini bersamaan dengan Peggy Setiawan kemudian membonceng Eki pada saat itu. Itu apakah Anda akan membantah hal tersebut? Ya, sangat kami bantah karena berarti kan di sini di awalnya itu bilangnya bersama Eko, sekarang berubah lagi bersama Egi. Berarti kan di sini adanya tidak konsistenan dari pihak kepolisian. Siapa sebenarnya yang membonceng Egi tersebut? Ya kan, dan di situ juga sebenarnya nama yang disebut itu bukan Rivaldi ya. Saya akan tetap membahas yang disebut di dalam BAP dari awal adalah Andika, bukan Rivaldi. Baik, Mbak Cindy, sebenarnya tapi yang disampaikan oleh Rivaldi kepada Anda saat kejadian itu terjadi itu seperti apa? Apakah dia juga membantah dan saat itu waktu di BAP itu seperti apa kondisinya? Kalau dari awal itu klien kami itu saat ditemuin di tanggal 20 September itu juga sampai detik ini saya bertemu pun waktu sebelum dibawa ke Polda pun dia bilang bahwa dia tidak pernah dan tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut. Dia tidak mengenal dengan kedua korban, dia tidak mengenal dengan 7 tersangka tersebut, dan dia juga bukanlah bagian dari skenario yang sudah dibuat ini, kasus Vina pembunuhan ini. Karena dia bukan sepermainan atau seperkumpulan anak 7 tersangka tersebut. Mbak Cindy, menurut Rivaldi pada saat kejadian dia sedang berada di mana? Saat kejadian tanggal 27 Agustus itu dia sedang berada di rumah temannya, bukan temannya di sini ya. Rumah temannya itu di daerah kota Cirebon, itu tempat ya. Tapi bukan di daerah ke Sumber sini, bukan, tapi di kota Cirebon. Dan itu lagi merayakan ulang tahun temannya. Baik, berarti diciduk oleh polisi saat itu, berarti saat momen tersebut begitu, saat merayakan ulang tahun temannya langsung ditangkap oleh polisi? Tidak sama sekali. Jadi gini, pada saat pencidukan itu dia sudah ada di dalam sel itu di tanggal 30 Agustus untuk kasus yang lain, penganiayaan di Polsek Utara Barat. Nah ya, pada saat itu siang itu ditangkap di BAP dan segala macam untuk kasus penganiayaan ya, bukan kasus pembunuhan Vina. Penganiayaan sepasang kekasih. Terus udah gitu di jam 11 malam di tanggal 30 Agustus itu dipindahkan dia ke Polres Kota Cirebon tanpa ada administrasi apapun, tanpa ada pemberitahuan kepada siapapun. Nah, di saat dipindah itulah di tanggal 31 Agustus barulah dia ditempatkan di sel, tidak ada BAP, tidak ada apapun. Di jam 17, jam 5 sore barulah ditangkapnya 7 orang tersangka tersebut di depan SMP 11. Di situ. Jadi dia tidak bareng-bareng ditangkap atau terciduk pada saat sama 7 orang tersangka tersebut. Tidak. Justru dia sudah di dalam sel untuk kasus yang lain. Oke, Mbak Cindy, boleh diceritakan sedikit kasus penganiayaan seperti apa dan apakah hukuman yang sekarang, kemudian ini hukuman yang dijalani Rivaldi atas kasus pembunuhan Eki atau bagaimana kasus penganiayaan yang sebelumnya? Penganiayaannya itu cuma ribut sepasang kekasih di depan Grage Mall. Itu di depan Nasi Jamblang dan beberapa pedagangnya itu juga yang memisahkan. Jadi ribut cekcok lah. Mungkin ada pertengkaran sedikit gitu, ngedorong sedikit ke pacarnya. Nah besok ya pacarnya itu melakukan pelaporan ke Polsek Utara Barat, kan? Nah terus untuk masalah proses penganiayaan dia sudah menjalani dihukum 1 tahun 5 bulan. Sudah dijalanin. Nah untuk yang sampai 8 tahun ini adalah untuk kasus yang pembunuhan Vina ini yang justru benar-benar dia tidak melakukannya dan bukan pada saat tanggal 27 juga tidak ada di daerah Sumber, itu kan kejadiannya mau ke arah Sumber. Baik, terima kasih Mbak Cindy Sembiring atas informasinya. Kami tunggu kelanjutan mengenai pengajuan PK-nya di lain hari. Terima kasih Mbak Cindy.